Masa kau belum menuliskan nama Baru Krisna? dong ya. Ngomong. Apa kau menulis nama? Mas pun terus kemarin. Oh, Lalu bagaimana aku bisa memberitahukan keluarga? Apa yang akan kukatakan? Mereka tidak dalam kondisi untuk mendengarkan kita atau menerima kita. Silakan. Begini saja. Ini masih belum terlambat. Aku tenang. Lavan seharusnya sudah selesai sekarang. Tapi kenapa begitu lama? Kakak, apa yang kau lihat? Aku sedang melihat bagaimana mungkin gadis manis dan gadis kelas atas seperti silat itu mengenakan sedikit perhiasan dan berpakaian begitu sederhana dan sangat cantik. Baiklah, lupakan saja dia. Setidaknya keluarganya lebih memperhatikannya. Jika dia datang indah dan sederhana, mereka bisa memberitahu kita. Mereka bisa memberitahu bibi mantu, dan kita akan mengurus semuanya. Jangan bicara seperti itu pada orang yang lebih tua. Mereka juga orang kaya. Aku sudah melihat rumah mereka. Rumah mereka mewah. Dan bilang mereka tahu tentang kondisi keluarga kami. Tapi kenapa mereka bicara seakan mereka tidak tahu? Kenapa orang kaya seperti Sirat berpakaian sederhana? Lalu apa yang akan dipikirkan oleh tamu-tamu kita nanti? Bahwa menantu keluarga berat berasal dari keluarga miskin. Mereka harusnya memikirkannya. Maksudku, kita punya kelas dan reputasi sendiri. Karena harapan palsu, kau mengorbankan Saibah. Kau menghukumnya seumur hidup. Dan bukan hanya itu, kau juga sudah mempermainkan emosi keluarga berat. Baiklah, anggap saja dengan menutupi wajahnya Saibah, kau bisa melihatnya. Tapi bagaimana setelah itu? Begitu wajahnya terungkap dan semua orang tahu bahwa pengantin mereka adalah Saibah dan bukan Sirat. Lalu bagaimana? Tuhan sangat menyayangi putri keduamu. Dia akan menjadi harganya di antara tiga. Bagaimana dengan Sirat? Apa dia akan menikah dengan putra sulung keluarga? Akan ada rintangan. Jika Sirat tidak kembali, dia akan saja menikah dengan Angka. Mungkin itu ada apa sama dan mungkin telah membuat hubungan sakit berdua. Aku tidak percaya ini. Kau malah menyalahkan dewa atas kesalahanmu. Dan kau telah menghina hubungan suci seperti pernikahan. Aku pikir ini lelucon. Jadi, kau akan mengantarku pulang sekarang. Apa semua ini? Kau tahu apa yang aku lakukan untuk datang ke sini? Demi dirimu, aku telah meninggalkan segalanya, Gary. Aku telah menghancurkan hati ibuku. Aku menghancurkan hati keluargaku hanya untuk bisa bersamamu. Aku memutuskan hubungan dengan seluruh keluargaku agar aku bisa membangun hubungan lagi. Dan sekarang kau bilang, kau tidak yakin. Aku juga tidak yakin, Gary. Tapi aku tetap menuruti kata-katamu. Aku tahu kita memilih jalan yang salah. Tapi kita benar untuk satu sama lain, kan? Semuanya berakhir dalam cinta dan perang, Gary. Kau bilang kau mencintaiku, ya kan? Jadi di mana cintamu sekarang, Gary? Kenapa kau melakukan ini padaku? Untuk apa kau menghukumku? Ayo bicara. Dengar, Sok. Sebelumnya aku mencintaimu dan aku masih mencintaimu. Perasaanku padamu tidak pernah berubah. Ya, hanya saja pendapatku yang berubah. Jika aku menikahimu secara diam-diam, maka aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Jika kau ingat, aku sudah memberitahu bagaimana aku ingin pernikahanku berlangsung, apa tema dan lokasi pernikahan. Aku telah merencanakan semua, bahkan saat aku tidak punya suami. Dan kau ingin aku menikahimu secara diam-diam seperti penjahat. Jahat. Aku Gary Baweja.
Bahkan jika aku masuk angin atau apa, tetap menjadi berbeda. Setiap momen dalam hidupku itu seperti sebuah pesta. Dan kau menyuruh aku menikah diam gitu. Tidak, tidak mungkin. Berarti nganu anak mantu. Udah betul. Curhatan betul. Ini anaknya. Oke. Dan kau menjadi sedih. Kau juga terlalu terbawa perasaan. Dan untuk saling mendukung satu sama lain, kita saling berpelukan. Itu saja. Tapi bagiku, ini masih belum selesai. Aku sangat yakin sejak kemarin ada sesuatu yang kau sembunyikan. Fasu, jujur saja padaku. Apa Madak memperlakukanmu dengan baik? Apa dia membuatmu bahagia? Oh, udah mengkarang dia. Ini kalau sebenarnya lumayan. Wih, sedikit bagus kurang. Ya, Mbak Rene tetap baik udah bi. Kok Yonuane terus tau? Kamu yang ke sana bisa toh? Kok Nuane baik Rene nih, Asma akan Rene deh. memindahkan Ayah dan Gopal ke tempat persembunyian baru. Wah, Jan. Niane putih. Aku menjadi kita untuk bisa menemukan mereka. Ya, makasih banyak. Namanya Gol. Putune, Kita memberikan dia uang. Dia akan membebaskan ayahmu. Angkanya kan bimbing pisan. Aku sudah kirimkan uang ke rekeningnya. Payah. Kak akan lebih mudah untuk membebaskan mereka. Baiklah. Fasih, jangan ceritakan ini pada siapapun. Pertama kita akan bebaskan ayahmu dan Gopal. Setelah itu kita temui Nyonya Johan. Mereka meminta aku mengambil berkas di kantor. Aku harus datang ke kantor Nyonya Johan lebih dulu. Jadi, kau harus pergi sendiri untuk membebaskan ayahmu dan Gopal. Siapa itu? Semua baik-baik saja. Aku harus mengatakan sesuatu yang penting padamu. Dev? Dev, aku mencarimu di dalam rumah. Saat aku tidak menemukanmu di sana, aku yakin kau pasti ke rumah temanmu. Ikut denganku, aku ada urusan penting. Tunggu, Mega. Fasu juga ingin mengatakan sesuatu yang penting padaku. Tidak, Pak Dev. Itu tidak terlalu penting. Silahkan pergi saja. Aku harus pergi ke pasar membeli sayuran. Iya, ayo.